Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dava Rizky Ramadan, ada Adila Joya, ada Ahmad Mudakir, dan ada Jasmine Deyani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait tujuan pembangunan berkelanjutan PBB nomor 15 pada target 15.3 mengenai degradasi lahan. Lahan merupakan bagian penting dari kehidupan kita, yang digunakan untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan. Degradasi lahan merupakan proses penurunan produktivitas lahan. Kajian global menunjukkan presentasi lahan yang sangat terdegradasi meningkat dari tahun 1991 sekitar 15% menjadi 25% di tahun 2011. Proses degradasi lahan melaju dengan cepat. Diperkirakan sekitar 24 miliar ton tanah subur tererosi. Pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan permintaan akan pangan, energi, dan air juga akan meningkatkan tekanan terhadap lahan secara dramatik. Setiap tahun 13 juta hektar hutan ditebang dan ladang dibudidayakan dengan tidak memadai. Berbagai aktivitas manusia dalam pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, pembebasan lahan namun dibiarkan lama menggurun, penebangan hutan, penggunaan pupuk pestisida, sistem monokultur, dan pengelolaan serta pelestarian yang tidak memadai menjadi penyebab terjadinya degradasi lahan. Terjadinya degradasi lahan menyebabkan dampak seperti terjadinya perubahan kondisi iklim. Spesies makhluk hidup yang ada di dalam hutan menjadi hilang. Berkurangnya tingkat kesuburan tanah, banjir menjadi sering terjadi karena berkurangnya infiltrasi serta erosi. Sebagai masyarakat, penting untuk kita melakukan berbagai hal yang dapat mengurangi potensi degradasi lahan, seperti membuat teras di permukaan tanah, membuat saluran pelepas air di wilayah dengan curah hujan tinggi, menghindari penyiangan yang bersih di antara tanaman keras, melakukan reboisasi, serta tidak membakar hutan terlebih saat kemarau. Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah rehabilitasi hutan dan lahan seluas 3,8 juta hektar dari lahan kritis seluas 24,3 juta hektar. Untuk mendukung rencana rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Indonesia juga memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia setiap tanggal 17 Juni. Sejak ditetapkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1994 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga dan mengelola lingkungan demi kehidupan yang berkelanjutan. Peluang untuk penanggulangan degradasi lahan tahun 2025 yaitu peningkatan pemahaman terkait degradasi lahan atau konservasi tanah dan air melalui pendidikan, dan juga memberanikan diri melaporkan aksi-aksi yang merusak kelestarian lahan kepada pihak yang berkaitan. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani kesepakatan penting dengan fasilitas kemitraan karbon hutan yang dikelola oleh Bank Dunia. Hal tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menerima hingga 110 juta dolar AS dan berpeluang dalam call option untuk upaya penurunan degradasi lahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.